Halo teman-teman, nah pada video kali ini aku akan membuat sebuah cerpen dan puisi yang terinspirasi dari syair Bidasari. Nah sebelum itu aku akan sedikit menjelaskan nih tentang isi di dalam syair Bidasari ini. Syair Bidasari ini mengisahkan tentang Bidasari yang semasa hidupnya mendapati lika-liku kehidupan, mulai dari kelahirannya yang dramatis hingga dipisahkan dengan orang tua kandungnya sampai diangkat oleh orang tua lain di negeri seberang, hingga tumbuh besar di sekitar hutan, kemudian menjadi korban kedengkian dari ratu negeri tersebut, hingga akhirnya Bidasari dipersunting oleh sultan dari negeri tersebut dan mendapati kembali orang tua kandungnya. Nah teman-teman, cerpen dan puisi yang saya ciptakan adalah sama dengan alur syair Bidasari ini. Hanya saja dari segi latar, saya kemas dalam bentuk yang lebih modern. Balada Ansara. Bermula kisah pada sebuah desa gabah yang dipimpin oleh penghulu bernama Pak Abdi. Beliau hidup bersama sang istri yang sedang mengandung. Pak Abdi dikenal sebagai penghulu sekaligus pribadi yang rendah hati. Sampai suatu ketika, datanglah suatu wabah penyakit yang menyerang desa gabah. Pak Abdi dan istrinya pun berniat untuk pergi ke desa sebelah untuk menghindari wabah. Sesampainya di perjalanan, istri Pak Abdi melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Karena tidak sanggupnya sang istri untuk meneruskan perjalanan, Pak Abdi akhirnya membuat suatu keputusan yang amat berat, yaitu meninggalkan putri kecilnya dikarenakan takut akan terserang wabah penyakit. Di seberang desa Gabah, ada sebuah desa lain yaitu desa Cempaka. Di sana, hiduplah sepasang suami istri yang sedang mencari kayu di hutan. Seketika, mereka terkejut mendengar isak tangis bayi. Kedua suami istri itu pun memutuskan untuk menghampiri asal suara itu. Betapa terkejutnya mereka melihat seorang bayi perempuan yang begitu cantik tergeletak dengan dibungkuskan selendang. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa pulang dan menjadikannya anak angkat serta diberi nama Ansara. Untuk menjaga Ansara, mereka tidak membiarkannya bermain jauh dari pekarangan rumah. Hal ini dilakukan guna menjaga putri kesayangan mereka itu dari segala mara bahaya. Desa Cempaka dipimpin oleh penghulu bernama Abi Raksa. Abi Raksa memang terbilang muda untuk menjadi seorang penghulu. Namun, berkat kebijaksanaannya lah alasan dibalik jabatannya itu. Abi Raksa beristrikan Arumi, yang mana Arumi ini terkenal akan kecantikan, sopan santun, dan budi bahasanya. Sampai suatu ketika, Arumi bertanya kepada suaminya Abi Raksa, apakah ia akan menikah lagi jika menemukan perempuan yang lebih cantik daripadanya. Abi Raksa menjawab, tidak akan menikah lagi, karena pasti sulit menemukan wanita yang kecantikannya sebanding dengan istrinya Arumi. Arumi yang tidak tenang akan pernyataan suaminya itu berniat mencari di sekeliling desa, apakah ada perempuan yang lebih cantik darinya. Akhirnya, Arumi dipertemukan dengan Ansara yang pada saat itu sedang membersihkan pekarangan rumah bersama ibunya. Arumi sangat iri akan kecantikan luar biasa yang dimiliki Ansara. Akhirnya, Arumi berpura-pura ingin menjadi temannya Ansara, yang nyatanya itu hanyalah kebohongannya agar bisa mencelakai Ansara. Arumi yang dengki itu pun akhirnya berhasil mencelakai Ansara beberapa kali. Hingga suatu ketika, tibalah hari kebersihan desa yang rutin dilakukan Abi Raksa selaku penghulu di desa Cempaka. Abi Raksa bersama perangkat desa dan para masyarakat terlihat sedang membersihkan sekeliling desa dan memeriksa rumah-rumah warga, apakah layak huni ataupun tidak. Singkat cerita, sampailah Abi Raksa di ujung desa, yaitu di kediamannya Ansara. Abi Raksa yang ketika masuk ke rumah itu langsung berpapasan dengan si cantik jelita Ansara. Mata Abi Raksa tidak berkedip. Ansara hanya tertunduk malu karena ditatap oleh orang nomor 1 di desanya itu. Sepulangnya tadi, rupanya sang penghulu muda itu masih terngiang wajah cantik gadis yang ia temui siang tadi. Seorang gadis yang belum pernah ia temui rupanya pada perempuan manapun termasuk istrinya. Hari berganti, namun Abi Raksa belum dapat mengalihkan pikirannya akan Ansara.
Dia berniat untuk datang ke rumah Ansara dan menjadikannya istri. Abiraksa akhirnya nekat ke rumah Ansara dan meminangnya. Melihat Ansara yang sepertinya senang, orang tuanya pun merestui pernikahan sang penghulu Abiraksa dan putri kesayangan mereka, Ansara. Mereka duduk berdampingan, layaknya Arjuna dan sang bidadari, karena keelokan paras keduanya. Ansara tetap ingin berhubungan baik dengan istri sahnya Abiraksa, yakni Arumi. Ansara membujuk agar Abiraksa pulang ke rumahnya dan menemui Arumi. Dengan terpaksa, Abiraksa menuruti keinginan istri yang dicintainya itu. Sesampainya di rumah, Abiraksa dan Arumi terlibat percekcokan dan tanpa sadar, Arumi membongkar kesalahannya di masa lalu, yaitu kedurhakaannya terhadap Ansara. Balik cerita pada orang tua kandung Ansara, yaitu Pak Abdi sang penghulu desa Gabah. Selama bertahun-tahun, beliau dan istrinya sangat pilu dan tak henti-hentinya untuk mencari putrinya yang ia dan istrinya tinggalkan sewaktu kecil. Hingga sewaktu mencari, beliau berpapasan dengan orang tua angkat Ansara yang hendak mencari kayu bakar. Mereka berbincang dan tak sengaja membicarakan Ansara. Mendengar hal itu, Pak Abdi ingin lekas dipertemukan dengan Ansara yang memiliki kecocokan cerita dengan putrinya. Setelah bertemu dengan Ansara dan menceritakan semuanya, ibu kandung Ansara memeluk dengan begitu erat putri kecil yang sekarang telah tumbuh dewasa itu. Abiraksa yang turut mendengarkan pun akhirnya bahagia terkait kejelasan asal-usul istrinya yang merupakan anak dari seorang penghulu yang dikenal baik budinya. Akulah Ansara. Tanpa pilihan, aku dilahirkan saat kehancuran. Aku adalah keputusan terberat untuk ayahanda. Kecil benar diriku saat ditinggalkannya. Berbungkus selendang sutra kepunyaan ibunda. Panjang benar nafasku kala itu, hingga dipertemukannya aku dengan mereka. Mereka yang sedang di ujung tebing keputusasaan. Atas sunyinya suara hentakan kaki malaikat kecil di rumah. Hingga dipertemukannya kami atas izin Tuhan. Hari itu, terbilanglah aku, Ansara. Aku yang kala itu datang menghantarkan jamuan untuk Arjuna Desa Abiraksa. Begitulah sebutan untuk dirinya. Pucuk keningku seakan bergetar. Ekor mataku tak hentinya ingin bersuap. Bibir kecil dan mungil itu seakan ingin ikut bertegur sapa. Lekas kutahan, sebab dia penghulu desa. Secepat senja berganti malam, sedikit tak mengusik khayal tentangnya. Hari yang diimpikan dan Arjuna yang didambakan tiba, meminta restu ayah bunda untuk dapat hidup bersama. Bahagiaku bukan kepalang, lantaran menemukan sebuah titik terang. Ayah bundaku di negeri seberang datang menghadap untuk berterus terang.